Lah, yang seorang istri ya, kalau juga seorang wanita pasti ada titik lelahnya, titik capeknya ada. Namanya usaha kita kan kita harus harus benar-benar harus paham apa yang kita kerjakan, apa yang kita miliki gitu kan ya. Yang lebih saya rasakan, saya kan pernah kerja di pabrik juga, jadi doanya itu beda, ibadahnya itu beda gitu. Saat kita punya usaha sendiri sama kita kerja di orang lain itu beda ya. lancar, tapi jangan sampai mengganggu ibadah kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Profesi Kita Channel. Salam sejahtera untuk semua, salam profesi. Puji syukur kita patut panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan kesehatan yang berlimpah sampai dengan hari ini. Sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga kita umatnya di akhir zaman. Profesi. Baik, kali ini Profesi Kita Channel berada di tempat produksi roti ya di Kabupaten Karawang yang memang merupakan industri rumahan yang target pasarnya pun cukup layak bersaing dengan brand roti yang lain yang profesi. Sebelum kita mulai tentunya kami di Profesi Kita Channel mengingatkan kawan profesi untuk selalu subscribe, notifikasi, like dan share video keberlangsungan kanal YouTube Profesi Kita Channel. Baik, kawan profesi, di samping saya sudah ada pemilik usaha dan pembuat home industry roti ya. Kita mulai saja sesi wawancara eksklusif di hari ini dengan narasumber. Boleh perkenalkan diri Ibu dulu, Bu? Nama saya Elna Diarsi, kelahiran 83. Saya langsung aja mulai usaha roti dari 2014. Sekarang udah 10 tahun jalan ya. Cuman dari 10 tahun jalan itu ya kita masih segini-gini aja lah gitu. Emang sih naik turunnya emang lumayan gitu ya. Awal-awal emang cepet naiknya. Cuman dari 2014, 2015, 2016 itu langsung melejit. 2017 tinggi banget. 2019 langsung ada COVID. Disitulah mulai goncang. Sampai sekarang untuk apalagi agak susah. Agak susahnya ya karena dari perusahaan juga banyak karyawan yang dirumahkan, ada yang banyak yang nganggur lah sekarang. Jadi otomatis dengan adanya mereka tidak kerja itu otomatis kan berpikir usaha apa gitu kan. Kalau usaha makanan itu kan lebih mudah untuk ditiru. Makanya sekarang lebih banyak saingan dari situ gitu. Jadi efeknya lumayan berat juga gitu. Apalagi kalau mereka yang menjual itu harga di bawah pasaran dengan bentuk yang sangat besar dengan harga yang sangat murah, itu yang sangat membingungkan kami untuk lebih maju lagi gitu, susah gitu di situ gitu. Ya. Ibu, kenapa memilih usaha membuat roti? Sebelumnya pernah bekerja di toko roti atau memang belajar membuat roti dengan mengikuti kursus tertentu atau bagaimana nih Bu? Kenapa memilih ini gitu? Awalnya saya cuma hobi aja. Awalnya bukan roti sih, kalau awalnya kita di kue kering kayak di nastar sebelum lebaran itu. Tadinya cuma hobi bikin aja. Awalnya kita bikin kue nastar, dari nastar itu
biasalah kalau lebaran kita kan bagi-bagi buat saudara gitu. Dari nastar itu saya bagi-bagi ke saudara. Dari saudara itu ada yang kerja di pabrik. Saudara saya, adik saya kerja di pabrik. Dia bawa nastar yang saya kasih ke dia, dia bawa dimakan bareng-bareng sama temennya di pabrik di situ. Dari situ banyak yang suka, nggak sengaja, awalnya nggak sengaja, emang nggak sengaja buat bisnis, nggak buat bisnis gitu. Dari situ banyak yang suka, kemudian banyak yang pesen. Dari situlah bangkit ada rasa, oh iya ya jualan aja ya. Gitu, tadinya nggak ada niat buat jualan gitu, tadinya enggak sama sekali, cuman hobi aja. Dari situ banyak yang suka, akhirnya ya kita bikinlah sesuai pesanan. Habis itu dari mulut ke mulut kan, informasi dari mulut ke mulut, akhirnya banyak lagi, setahun 2 tahun itu masih usaha di situ. Kita nyampe pagi-pagi saudara, soalnya kan nggak kepegang kan, usaha pesanan lumayan banyak juga, nyampe ratusan, toples ribuan lah gitu ya. Alhamdulillah langsung banyak. Terus dari situ ada teman suami yang kenapa nggak dilanjut aja, kan kalau kue kering itu kan hanya di saat lebaran saja ya ramenya. Betul. Pas habis lebaran itu ya kita kan atau seminggu lagi nih, walaupun ada pesanan paling 1-2 lah, nggak terlalu banyak seperti pas mau lebaran. Ada temen suami dari situ, mau nggak usaha roti, kalau dilanjut usaha roti itu sama-sama kuliner gitu kan. Kebetulan temen suami itu punya kenalan baker. Nah dari situ ya udahlah, kita langsung bangkit aja gitulah, Memberanikan diri ya. Memberanikan diri gitu, langsung memberanikan diri situ. Terus dibantu sama temen juga, ayo saya yang nyari orderan, situ yang modalin gitu. Ya udah, kita langsung di situ langsung jalan aja, ya. Langsung aja Bismillah aja gitu di situ, dengan nyari dengan modal seadanya, dengan orang yang seadanya dulu gitu. Di situ alhamdulillah 2014 kita mulai, September 2014 kita mulai. Ya alhamdulillah langsung jalan gitu, soalnya kan alhamdulillah ada yang backing dari cari marketnya itu. Nah itu nggak berjalan lama juga sih. Luar biasa nih kawan profesi. Jadi Ibu apa nih, Elina ya. Sudah ada brandnya nih di belakang kami nih kawan profesi, Elina Bakery. Berawal dari hobi, seorang ibu rumah tangga, kemudian disupport sepenuhnya oleh suami ya Bu ya. Akhirnya memberanikan diri dengan support dari kawan-kawan di sekitar saudara-saudara Ibu ya, sehingga berani menjalani usaha home industry roti ini ya Bu ya, seperti itu. Kemudian Bu Elina, saat memulai nih proses pembuatannya, membutuhkan waktu berapa lama nih sampai menjadi sebuah produk roti nih Bu? Kalau untuk keseluruhan ya, dari awal kita mulai nimbang ya, persiapan nyampe roti matang itu minimal kurang lebih 5 jam. Kurang lebih 5 jam nyampe pemakingan. Makanya kalau misalkan ada pesanan roti mendadak itu saya suka nggak terima, soalnya minimal itu 5 jam, minimal itu ya, minimal. Dari mulai kita persiapan, nimbang, terus kita ngaduk itu kurang lebih 15 menit. Setelah itu kita diamkan dulu, soalnya menunggu pengembangan. Habis ngembang itu kita baru di-open. Habis di-open kurang lebih 10 menit sampai 15 menit tergantung rotinya. Nah, setelah 15 menit itu kan matang, didinginkan dulu. Udah dinginkan dulu, baru kita siap di packing. Udah di packing juga kan. Dipasarkan gitu iya, ya? udah dipasarkan. Oh, baik. Jadi memang cukup lama prosesnya kawan profesi membuat roti ya. Iya. Tidak serta-merta seperti masak telur ceplok barangkali. Iya. Seperti itu kawan profesi. Tapi memang roti yang dibuat Bu Elina ini sudah banyak variannya ya Bu ya? Banyak banget sih. Kalau dari modelnya jenis aja lebih dari 10 model. Pakai modelnya aja. Dan selalu produksinya coba diimprovisasi ya, bikin varian baru. Tidak itu saja maksud saya gitu ya. Selalu dicoba ya. Iya. Oke. Sementara untuk penjualannya sendiri nih Bu, hanya sekitaran Karawang saja atau ada
apa namanya open PO misalnya gitu ya, istilah istilah pengusaha makanan atau produk-produk sejenis, atau ada juga yang supply ke perusahaan-perusahaan atau perkantoran gitu loh Bu Elina, bisa cerita Bu? Untuk saat ini emang dari awal sih pas awal-awal kita merintis usaha ini yang jadi target utama itu adalah sekolahan. Oke. Sekolahan soalnya kan di situ kan udah pasti anak-anak ya. Ya. Kalau udah itu masuk buat sarapan masuk, buat makan siang udah masuk gitu ya, intinya buat ganjil perut lah gitu ya, cukup mengenyangkan gitu kalau itu. Padahal dari ke sekolahan, terus target kita adalah catering. Kalau catering kan kita mencari yang pemesanan banyak, konsisten, terus tidak ada BS. Oke. Terus yang ketiga kita targetnya adalah ke perusahaan-perusahaan, PT-PT kayak gitu, baik yang ke perusahaannya langsung ataupun ke yang koperasi-koperasinya. Untuk itu nyarinya yang meminimalisir untuk expired operasional ya. BS-nya itu. Oh, BS ya. Karena kalau BS itu apa Bu? Maaf, saya potong. itu yang retur itu barang iya. roti yang NG-nya barang gitu, NG yang maaf kan berapa ini saya kurang paham. sisa gitu, roti yang nggak habis gitu kan. Kalau kayak gitu kan bisa merugikan kita juga kan. Betul, makanya betul. kita untuk sebisa mungkin gitu. Walaupun kan ada berapa, kalau kita ngirim ke warung kan biasanya suka banyak ya, banyak yang kembali gitu, kayak warung ke pasar itu bukan target kita. Walaupun ada yang minta berapa warung, kita lihat dulu bener-bener diperhatikan dulu. Kalau misalkan sekali dua kali pengiriman ada sisa terus, berarti udah mendingan nggak usah gitu. Dari situ ya itu apa yang kita target itu jangan sampai banyak yang itu. Terus kita juga pernah di usaha jual roti keliling motoris. Oh. Pernah juga di door to door berarti ya? Enggak, yang keliling motoris, keliling, yang kayak ya. Oke. Itu pernah kita nyampe kurang lebih 10 motor, cuman jalan kita di Bekasi, dari Bekasi, di Bogor sama Bekasi. Itu setelah setelah COVID karena sekolahan itu turun kan, libur kan, sekolah itu kan libur nyampe 2 tahunan ya. Nah, di situ kita berpikir gimana lagi nih kita cari pemasaran gitu kan. Kita ambil yang motoris itu ya, itu nyampe jalan cuma 1 tahun, ya mungkin kita rezekinya di situ kali ya. Kita emang modalnya lebih besar di situ. Soalnya apa? Kita mesti menyiapkan motornya, menyiapkan etalase, ya lumayan lah modalnya puluhan juta di situ. Tapi itu berjalan enggak lama. Soalnya kalau yang kayak gitu, yang dipegang sama orang lain itu, untuk zaman sekarang nyari orang yang bisa dipercaya, yang amanah itu yang susah. Di situ makanya situ udahlah kita 10 motor yang di Bogor itu, yang di Bekasi itu kita tarik, kita jual lagi, soalnya malah merugikan bukan menguntungkan gitu. Ya paham. Ya Pak Profesi, Bu Elina ini melakukan usaha home industry membuat roti ini tidak mulus ya mungkin ya Bu ya. Jadi turun. ada naik turun, bahkan bicara soal tadi ya membuat roti nih. Ibu ini membuat sendiri atau memang ada karyawan yang bantu-bantu untuk proses membuatnya nih Bu? Untuk saat ini saya kerjaan sendiri. Cuman ada yang bantuin sih. Kalau sebelumnya dulu kita nyampe karyawan nyampe 9 sampai 10 orang. Cuman ya gitulah, karena kondisi keadaan yang seperti ini ya, banyaknya saingan, ya karyawannya juga ya itulah, nyari yang amanah itu susah gitu ya. Udah kita percaya, udah kita ajarin dari awal nyampe, dari dia tidak bisa sampai bisa gitu. Ada yang udah bisa dia bangun usaha sendiri. Soalnya kalau udah punya modalnya, udah punya skill gitu kan, udah enak kan. Di sini diajarin gratis, dikasih makan, dikasih uang pas itu, tapi nggak apa-apa gitu ya. Namanya rezeki nggak bakal ketukar ya. Betul. Ada yang udah kita percaya dari pembuatan nyampe ini ya, sebetulnya anggap saja itu bekal Ibu pahala ya, karena sudah mengajarkan mantan karyawannya yang tadinya 0 menjadi bisa membuat roti, kemudian punya toko sendiri ya Bu ya, seperti itu.
Tapi memang ini ada tokonya Bu, Elina Bakery ini? Sekarang sih belum. Oh saat ini belum, oke. Ya mudah-mudahan kedepannya Ibu ya Iya. bisa lebih melebarkan sayap di tengah persaingan bisnis roti yang sejenis ya Bu ya. Kemudian Bu Elina, selama menjalani usaha ini Bu, tadi mungkin Ibu banyak menceritakan suka duka ya. Pernah ada kejadian yang lebih menarik lagi nggak nih, misalnya satu waktu ada yang terima PO dalam jumlah banyak, atau mungkin hari itu sudah produksi banyak tapi tidak ada sama sekali nih barang keluar. Pernah nggak mengalami Kalau itu? udah seperti Pak, enggak sih. Soalnya kalau saya bikin di sini sesuai pesanan. Oke. Sesuai, jadi udah tahu jadwalnya. Kira-kira hari ini bikin buat kemana aja gitu. Jadi enggak nyetok barang di rumah, enggak. Jadi bikin sesuai orderan aja. Jadi yang saya bikin hari ini itu udah pasti mau dikirim kemana, buat kemana, udah jelas. Kan saya enggak berani nyetok banyak-banyak, apalagi kalau udah enggak pasti ininya, terus harus habis dalam berapa hari gitu, enggak nyetok. Jadi yang saya bikin sekarang itu udah ada targetnya gitu. Jadi memang pelanggannya sudah ada ya. Sudah ada. Pemesannya sudah ada ya. Oke. Ada, alhamdulillah. Ya luar biasa kawan profesi, patut kita apresiasi perjuangan seorang Ibu Elina menjalani usaha ini. Alhamdulillah dengan jatuh bangun beberapa kali barangkali ya Bu ya, sampai hari ini tetap eksis, tetap terus berikhtiar, disupport suaminya, tanpa kenal lelah sih saya lihat, tanpa juga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga ya Bu ya, seperti itu. Baik, Bu Elina, selama menjalani usaha ini Bu, pernah merasa, aduh, saya capek, saya pengen stop aja, saya pengen fokus untuk anak-anak dan merawat suami lah gitu ya. Pernah nggak mengalami kondisi itu? Pastilah. Yang seorang istri ya, namanya juga seorang wanita, pasti ada titik lelahnya, titik capeknya ada. Sempet ini juga udah berkali-kali udahlah usaha udahlah ditutup aja gitu ya, pengen fokus ke keluarga aja gitu. Soalnya sebelum ini juga saya ngajar di PK dulu, pernah pas awal-awal mah sambil mulai kerja ini saya sambil ngajar dulu, pernah waktu karyawan saya masih banyak yang nyampe 6 sampai 8 orang itu, pernah di situ pas setiap pagi saya ngajar di PK, di sini tinggal di rumah ditinggalin dulu gitu kan. Tahu-tahu anak karyawan sama karyawan itu pada berantem, nggak tahu masalah apa itu ada aja gitu ya. Itu dari 8 orang keluar 4 orang. Maksudnya jadi geng-gengan lah gitu ya, satu geng 4 orang gitu kan. Otomatis kan harusnya kerjaan yang kerjakan sama 8 orang ditinggalin 4 orang, otomatis kan timpang ya. Gitu di situ mulai inilah mulai drop mungkin ya. Ya itu udah rasa gitu.
mulai ragu Di nih situ, gitu. di situ kerjaan pesanan lagi banyak banget, Iya, tinggalin iya. sama 4 orang 4 itu, orang. otomatis kan saya langsung di sekolah saya langsung keluar, fokus di rumah dulu gitu ya. Pas di rumah ya, jadi walaupun apa ya, kerjaan di rumah sendiri, tadinya kan dipegang sama orang gitu ya, terus dipegang sama sendiri, terus dipegang sama sendiri juga ya, gimana ya, kerasa capek banget gitu Iya, ya, kalau betul, kalau betul. udah mah saya harus mikirin anak-anak, Iya. keluarga, usaha juga Usaha gitu juga, ya. iya, betul, Pas betul, saat itu kan aduh lumayan down banget, sama itu sama customer juga ada yang sampai marah-marah, saya nggak mau pesen lagi di situ gitu, soalnya kan yang harusnya dikirim otomatis kan delay kan karena kekurangan karyawan itu. Dan dari saya tadinya fokus di 2 tempat, saya di 1 tempat di rumah aja, tetap aja di rumah juga. Tadinya kan saya kan mempercayakan pembuatan itu kan sama orang lain. Oke. Ada bakernya gitu Oke, tadinya. oke. Alhamdulillah walaupun ada baker, tapi tetap saya nggak terlalu percaya 100% juga sih sama orang lain gitu. Namanya usaha kita kan, kita harus benar-benar harus paham apa yang kita kerjakan, apa yang kita miliki gitu kan ya. Walaupun tadinya saya nggak bisa, saya emang sih saya bisanya dari yang kerja di saya sendiri gitu. Soalnya tadinya yang kerja itu yang bisanya saya nggak bisa, terus saya sambil jalan sambil belajar, sudah bisa. Walaupun pas si baker yang pertama bikin di sini itu kan dia keluar, tapi alhamdulillah saya udah bisa. Setelah itu saya bikin di sini sendiri, sama masih ada yang lain gitu ya, tapi tetap saya yang pegang gitu. Sempat dropnya ya itu saat kayak gitu, saat saya kehilangan karyawannya gitu. yang Kalau kita awalnya emang sempat dropnya ya kaget lah gitu, kita siap nggak siap gitu ya, siap nggak siap ditinggalin sama orang-orang yang udah kita percayai gitu ya. Keluar dengan serentak gitu, bukan 1 orang kan, langsung 4 orang gitu, otomatis kan kita langsung drop ya, harus gimana ya. Akhirnya ya mau tidak mau kita tetap harus jalan kan, oleh karena itu masih ada yang lain yang membutuhkan gitu ya. Walaupun saya kadang suka drop banget, tapi saya memberikan, kalau di sini yang kerja kan ada saudara-saudara saya sendiri gitu. Oke. Yang kerja kan saudara-saudara sendiri. Jadi kalau misalkan saya harus tutup secara benar-benar permanen gitu ya, ditutup sama sekali, stop usaha lah gitu ya. Stop usaha gitu, terus saya bikin, terus saudara saya ini yang ada di sini, emang sih kalau emang rezeki emang Allah yang atur ya. Kalaupun tidak di sini mungkin ada yang lain. Cuman untuk saat ini saya melihat saudara yang sekarang di sini itu untuk saya ini sepertinya belum bisa di tempat ini, tempat lain. Dengan keadaan kondisi anaknya seperti itulah gitu. Ya, kawan profesi ya. Ini sangat mulia nih niatan Bu Elina. Jadi memang mengkaryakan saudara-saudara ibu ya Bu ya, untuk membantu proses pembuatan roti seperti itu ya Bu ya. Lalu ini pembuatannya itu memang selain based on PO seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, itu tiap hari dilakukan Bu? Maksud saya produksinya setiap hari kah atau hanya berapa hari sekali dalam 1 minggu misalnya gitu Bu? Kalau ini tergantung pesanan sih, biasanya tiap hari sekali, setiap hari. Oh, setiap hari. Dari minggu sih, kita dari minggu sampai Jumat. Cuman untuk saat ini, untuk sekarang ini emang agak berkurang. Agak berkurangnya, emang ada beberapa tempat yang kita cut. Ada beberapa tempat yang kita tidak, yang harusnya dikirim, emang minta dikirim, cuman kita nggak bisa kirim. Di stop dulu sementara waktu ya. Sementara karena selain dari ini pembayarannya juga ada pembayaran yang agak susah gitu. Maaf, untuk yang seperti itu ya kita tidak bisa, soalnya kan kita usaha segini harus paham. Di kasban ya kita nggak ini sih, apalagi kalau perjanjiannya itu nggak jelas gitu. Ada beberapa tempat yang seperti itu, jadi lebih baik kita jalan seadanya, yang penting yang lancar-lancar aja gitu. Soalnya kan namanya usaha kan butuh kelancaran ya. Kalau nggak lancar dari pembayaran, otomatis ya ke saya juga kan, masa sih harus ngeluarin modal terus gitu kan. Ini juga selama ini juga banyak yang tempat-tempat yang masih
banyak tunggakan kayak gitu gitu. Jadi agak nakal juga ya masalah pembayaran ya Bu iya. ya. Oke. Makanya untuk saat ini benar-benar pilih-pilih customer yang bisa diajak kerjasama lah gitu. Situ pembayaran lancar, saya insya Allah pengiriman lancar. Jadi gitu. sama-sama amanah ya pada saat pelanggan namanya minta atau terbitkan PO ke Ibu, pemesanan roti sebanyak berapa piece gitu kan, pembayaran mereka ke Ibu pun lancar karena kan ini harus berputar ya Bu ya. Seperti itu. Betul. Ya, namanya usaha memang tidak mulus ya Bu ya. Tapi apapun itu Bu Elina ini luar biasa, patut diapresiasi sih. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, seorang ibu rumah tangga yang berawal dari hobi ya Bu ya, kemudian juga disupport penuh suami untuk menjalankan usaha ini yang prosesnya itu tidak mulus. Jadi ada naik turun, tapi apapun itu tetap semangat sih saya lihat Bu Elina ini. Bu, ada pesan nggak nih yang ingin Ibu sampaikan kepada penontonnya Profesi Kita Channel nih di luaran sana yang barangkali ingin juga mengikuti jejaknya Bu Elina nih menjadi pengusaha roti. Sabar. Yang pertama sabar, kedua kita melakukan dengan ikhlas. Kalau nggak ikhlas semuanya nggak akan bener kan. Ini kesabaran sih. Soalnya saya kalau misalkan nggak sabar, saya nggak bakalan usaha nyampe 10 tahun sampai sekarang. Itu dengan banyak lika-likunya, dengan banyak segala macam rintangannya lah gitu, nyampe anak harus terbengkalai kadang-kadang kalau lagi banyak pesanan kan ya, apalagi anak saya kan masih kecil juga di situ. Terus intinya harus banyak kita nyari ide-ide kreatif yang baru lah gitu, biar kita nggak bosan gitu dari yang kita bikin itu, produk yang kita bikin itu, biar orang-orang nggak pada bosan. Kita harus menciptakan apa lagi ya gitu yang kira-kira yang baru lagi gitu. Ini juga saya juga kan roti juga nggak hanya roti aja. Jadi kalau ada pesanan kue-kue basah juga kita kerjakan. Tapi untuk sekarang masih nggak terlalu banyak sih. Kalau dulu sebelum itu kita nyampe berapa macam kue basah juga kita kerjakan, karena itu permintaan dari kayak kayak gitu kan, mintanya kan suka macam-macam ya. Mau tidak mau kita harus bisa gitu. Jadi apa yang customer inginkan kita harus siap gitu. Mintanya seperti apa ya kita harus siap. Walaupun kita bekerja tapi tetap harus sambil belajar lagi sih intinya. Nyari peluang-peluang yang lain lagi gitu, sambil belajar lagi gitu. Itu di situ sih. Ya, usahanya sambil berdoa juga sih. Iya. Kalau jadi pengusaha emang lebih saya rasakan, saya kan pernah kerja di pabrik juga. Jadi doanya itu beda, ibadahnya itu beda gitu. Saat kita punya usaha sendiri sama kita kerja di orang lain itu beda. Ya? Lebih kenceng gitu. Soalnya kita kan pemilik kan. Kita harus pengen seperti apa sambil apa gitu ya. Pengen seperti apa dan gimana, otomatis kita yang nyetir sendiri. Tapi kan kalau kita usaha di pabrik kan ya udah ya, kita mau kerjaan mau banyak gitu ya? mau banyak sedikit kita terimanya tetap digaji walaupun berapapun gitu. Tapi kalau kita yang punya usaha kan putar otak iya benar-benar putar otak benar-benar gitu. Betul. Itunya sih. Ya luar biasa kawan profesi. Intinya kalau kita mau melakukan usaha atau ikhtiar apapun, jalani dengan kesabaran, ketekunan, harus ikhlas. Intinya sih seperti itu kawan profesi. Nah Bu, harapan dan cita-cita Bu Elina ke depan nih, sehubungan dengan usaha ini, atau misalnya ada tadi kan Ibu bilang ada kue basah juga nih, suka bikin tapi nggak terlalu banyak dibanding roti. Misalnya pengen punya toko sendiri, atau misalnya pengen punya tambahan oven
lagi gitu. Ada harapan dan cita-cita ke depan nih Bu Elina, bisa disampaikan gitu. Kalau harapan dari usaha mah nggak terlalu muluk-muluk ya, yang penting lancar aja gitu, dilancarkan semuanya gitu. Eh, Soalnya kan saya pernah merasakan usaha naik daun gitu kan, gimana rasanya gitu. Jangan sampai, yang saya ingin mah usaha lancar, tapi jangan sampai mengganggu ke ibadah kita gitu. Soalnya luar biasa. yang jelas-jelas yang udah saya alami di saat kerjaan kita banyak itu pasti, apalagi kalau saya sendiri gitu ya, yang orang biasa lah gitu. Kalau kerjaan banyak otomatis kan kita sholat juga kan seperti apa kan, sholatnya cepet-cepet, terus banyak yang Di akhir waktu mungkin ya. itu jangan sampai seperti itu gitu. Yeah. Makanya saya nggak terlalu pengen banyak usahanya, pengen maju seperti apa gitu. Enggak terlalu seperti, walaupun iya ada keinginan pengen maju, pengen lebih baik lagi. Cuma lebih baiknya jangan sampai jangan sampai usaha kita mengganggu ibadah kita gitu. Yang jelas itu sih, itu aja sih. Masya Allah, kawan profesi, seperti di video-video profesi kita channel sebelumnya juga saya pernah menyampaikan bahwasanya jangan sampai aktivitas kita baik bekerja, usaha mengganggu ibadah kita, kawan profesi. Ini luar biasa nih Bu Elina ini, kawan profesi. Kemudian apa, Bu Elina ini selain terima pesanan dari beberapa pelanggan, itu ada suka datang nggak nih? Tiba-tiba ngelihat, kan saya lihat tadi di luar ada banner atau spanduk ya. Ini loh Elina Bakery gitu kan. Datang beli ke sini, ada nggak Bu? Ada. Ada ya? Ada. Soalnya kan dulu kan sebelum di sini kan kita di Bintang Alam. Di situ banyak tetangga-tetangga yang masih inget lah sama kita gitu, di mana tempatnya sekarang. Jadi kalau ada acara, ada apa, mereka suka pesen datang ke sini. Kalau mereka lu kangen sama roti Elina nih, ada yang datang ke sini langsung, suka pada datang ke sini gitu. Cuman kan karena kita nggak terlalu banyak nyetok, saya suka wanti-wanti sebelumnya, Ibu kalau mau ke sini, kalau mau roti saya mohon informasi sebelumnya biar saya siapkan. Jangan mendadak gitu ya. Jangan mendadak, saya suka gitu. Kalau pesennya di bawah 20 pieces mungkin stok suka ada lah. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada datang, Ibu minta 100 pieces, ya kadang-kadang kita nggak bisa memenuhi ya bisa memenuhi itu seperti itu. Suka datang sih tetangga-tetangga juga suka ada yang datang gitu, yang buat acara, biasanya buat di rumah juga sih suka datang ke sini langsung. Nah, kawan profesi, jika kawan profesi yang di Kota Karawang ya khususnya ingin pesan rotinya Bu Elina nih, Elina Bakery handmade, bisa datang ke saat ini lokasi produksinya itu di Bumi Adiarsa Kencana ya, nomor 19 Jalan Ciliwung Raya, di perumahan Bumi Adiarsa Kencana ya kalau nggak salah ya Bu ya, Jalan Ciliwung Raya nomor 19, atau bisa hubungi nomor yang tertera di banner di belakang saya ini ya, kawan profesi. Ayo ramaikan usaha Bu Elina ini supaya harapan dan cita-citanya ke depan itu terwujud ya Bu ya. Mungkin yang utama sih yaitu tadi, kembali lagi ibadah tetap jangan sampai ketinggalan nih kawan profesi. Baik Bu Elina, terima kasih untuk waktunya. Maaf sudah mengganggu aktivitas Ibu di hari ini. Mudah-mudahan usahanya semakin besar, dilancarkan, dimudahkan rezekinya. Intinya juga sehat sih Bu ya, karena tujuan Ibu di sini kan mencari berkahnya sih, seperti itu ya. Baik kawan profesi, terima kasih sudah menonton video wawancara kali ini, wawancara eksklusif nih, langsung di tempat produksi Elina Bakery di Kota Karawang. Sampai jumpa di video profesi kita channel berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Salam profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus.